Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya, Rifki Dian Hasna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal OSN, KSN, Matematika SMP tahun 2021. Ada dua soal yang akan saya bahas, mudah-mudahan menjadi referensi adik-adik yang mau ikut OSN. Yuk, tanpa berlama-lama kita mulai bahas soal yang pertama. Di sini soal yang pertama, sebuah bilangan bulat yang terdiri dari 4 digit akan disusun sedemikian sehingga berupa bilangan genap. Ya, digit pertama atau digit yang paling kiri bernilai genap serta tidak ada angka yang berulang. Banyak cara menyusun bilangan tersebut adalah titik-titik cara. Jadi di sini di sebelah kanan sudah ada pilihannya. A 120, B 896, C 1120, atau D 5040. Nah, jadi di sini kan angkanya itu bilangan genap ya. Jadi kan ada 4 digit, 1, 2, 3, 4. Nah, keempat digit ini merupakan bilangan genap. Nah, ciri-ciri bilangan genap itu kita lihat kan dari digit satuan yang terakhir ya. Kalau ini bilangan genap berarti digit satuan terakhirnya itu adalah antara 2, kalau nggak 2 tuh 4, atau nggak 6, bisa juga 8, atau juga 0. Nah, ini adalah ciri-ciri bilangan genap. Kemudian digit pertama atau digit paling kiri itu bernilai genap. Nah, ini ya berarti angka ribuannya atau digit paling kirinya itu dia bernilai genap. Ya, nilai genapnya itu ada 2, ada 4, ada 6, ada 8 ya. Dia tidak mungkin 0 ya. Karena kalau misalkan kita tulis 0 di depan sebagai angka ribuan misalkan, itu kan sama saja seperti tidak dianggap. Jadi ibaratkan tuh nanti ya hanya angka ratusan. Jadi untuk bagian paling kiri atau bagian paling depan itu 0 tidak termasuk. Nah, berarti di sini ada dua kemungkinan nih ya, adik-adik. Jadi di sini saya tulisnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kalau belakangnya itu bukan 0. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Kita cek dulu. Jadi kemungkinan yang pertama itu kalau digit angka yang belakangnya itu bukan 0. Jadi digit angka yang belakangnya itu kalau bukan 0 itu berarti kan kemungkinannya tuh 2, 4, 6, 8. Jadi kemungkinannya ada 4 angka ya. Ada 4 angka, berarti di sini saya tulis kemungkinannya di sini ada 4. 0-nya tidak termasuk. Oke, sekarang setelah kita tentukan bagian belakangnya, kita ke bagian yang paling depan. Kita ke bagian yang paling kiri. Oke, yang paling kiri kemungkinannya kan tadi 2, 4, 6, 8. Ya, kemungkinannya hanya ada 4 karena dia 0 tidak termasuk. Nah, sedangkan kemungkinan ada 4 itu sudah kita ambil 1 untuk di satuan. Ya, entah itu di satuan itu kita ambil 2, atau kita ambil 4, atau kita ambil 6, atau kita ambil 8. Pokoknya satu kemungkinan sudah ada di angka satuan. Berarti sisanya ini ada 3 kemungkinan. Ya, setelah itu baru kita bisa cek untuk angka yang kedua. Total angka itu kan ada 10 angka. Sudah diambil satu kemungkinan untuk satuan, sudah diambil satu kemungkinan untuk ribuan. Berarti kan 10 dikurangi 2 ya. Berarti kan ada 8 kemungkinan. Untuk yang puluhan ada 7 kemungkinan. Jadi seperti itu ya. Setelah ini baru bisa kita kalikan. Jadi yang pertama ini kita kalikan semuanya. Ya. Ya, berarti sama saja seperti 3 kali 8 kali 7 kali 4. 3 kali 8 itu 24. 24 dikali 7. 4 dikali 7, 28. Simpan 2. 2 dikali 7, 14 ditambah 2, 16. 168 dikalikan dengan 4. 8 dikali 4, jawabannya adalah 32, 3-nya disimpan.
6 dikali 4 jawabannya adalah 24. 24 ditambah 3 itu 27. Simpan 2. Kemudian 1 dikali 4 itu adalah 4. 4 ditambah 2 adalah 6. Oke, berarti ada 672 cara. Oke, ini untuk kemungkinan yang pertama kalau angka yang paling belakang atau angka satuannya itu tidak termasuk 0. Nah, sekarang kemungkinan yang keduanya kalau dia ini 0. Berarti kita buat 4 juga, 4 digit, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau yang ini kita misalkan di sini kemungkinannya ya hanya 0. Berarti otomatis kemungkinannya di sini hanya 1. Kemudian untuk yang paling depan, 2, 4, 6, 8 kemungkinannya. Nah, ini dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh sama angka yang ada di satuan. Karena angka yang ada di satuan ini angka 0. Berarti di sini kemungkinannya dia masih utuh, masih 4 kemungkinan. Ya. Nah, untuk 2 sisa ini, berarti kita yang ini dulu sama kayak tadi. Ada 10 angka, kita ambil 1 kemungkinan untuk satuan, 1 kemungkinan untuk ribuan, berarti sisanya tinggal 8. Kemudian di sini kita ambil 1 angka lagi, berarti kemungkinannya tinggal 7. Berarti tinggal kita kalikan saja. 4 dikali 8 dikali 7 dikali 1. Ya, ini untuk kemungkinan yang kedua. Berarti 4 dikali 8 dikali 7 dikali 1. 4 dikali 8 itu adalah 32. 32 dikali 7. Berarti 2 dikali 7, 14. Simpan 1. 3 dikali 7, 21. Tambah 1, 22. 224 dikali 1 hasilnya tetap sama ya, 224. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja. Berarti kemungkinan totalnya itu ada berapa? Berarti kemungkinan totalnya itu tinggal ditambah saja kemungkinan. Atau banyaknya cara saja gitu ya. Karena kalau kemungkinan itu takutnya jadinya peluang. Oke, jadi banyaknya cara berarti 672 ditambah 224. Ya, berarti 2 ditambah 4 itu kan 6, 7 ditambah 2 itu adalah 9, kemudian 6 ditambah 2 adalah 8. Jadinya 896. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, misalkan bilangan pecahan 27/5 dapat dinyatakan sebagai 27/5 sama dengan A ditambah 1 per B ditambah 1 per C tambah 1. Dengan A, B, C itu adalah bilangan bulat. Nilai A kali B kali C adalah titik, titik, titik. Jadi di sini pertanyaannya adalah yang kalau A dikali sama B dikali C itu jawabannya berapa? A 9, B 10, C 15, atau D 20. Oke, sekarang cara menjawabnya seperti ini. 27/5. 27/5 ini adalah sebuah pecahan. Dari pecahan ini sebenarnya kita bisa sederhanakan, ya. Berarti kita tulis dulu ya nih, pengennya tuh dibentuknya tuh seperti ini. Berarti 27 sama dengan A ditambah 1 per B ditambah 1 per C ditambah 1. Oke. Atau kalau kita tulis ulang seperti ini. A ini kita anggap dia suatu bilangan bulat. A ini kalau kita kalikan dengan 5, itu jawabannya tidak lebih dari 27 tapi mendekati 27. Artinya A itu adalah 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 27 seperti itu. Jawabannya adalah 5 ya. Karena 5 dikali 5 itu adalah 25 ya. Berarti kan di sini kelebihan 2 ya kan. Kelebihan 2-nya kita tulis di sini. Nah, jadi seperti ini awalnya. Ya, 5 ditambah 2 per 5. Ini kalau dihasilkan jawabannya adalah 27/5. Oke. Kita sekarang ubah yang ini. Kita ubah 2/5-nya. 5-nya di sini biarin aja. Kita ubah ya, berarti yang di dalam kurung ini berarti 5 ditambah, kita ubahnya ke bentuk seperti ini. Ini kita pengennya bentuknya tuh pecahan yang pembilangnya itu adalah 1, berarti 1 per. Nah, berarti di sini kita tulis 1
per, ini tinggal dibalik. 2/5 berarti kalau misalkan saya balik berarti menjadi 5/2. Ya, karena supaya ini tetap jadi satu pecahan, berarti kan di sini tinggal saya balik saja. Yang awalnya 2/5 jadi 5/2. Oke, sudah terbentuk. Ini A, kemudian ini hampir terbentuk B. Nah, ini kita sederhanakan sama seperti yang sebelumnya. Ya, berarti ini saya bulatkan. Jadi 5 ditambah 1 per, nah ini 5/2 ini kita cari juga angka 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5, tapi dia tuh tidak lebih dari 5 ya, yang mendekati, yaitu hasilnya adalah 2. Karena 2 dikali 2 adalah 4. Berarti ini bersisa 1. Berarti di sini saya tulis seperti ini. Ya. Jadi di sini sudah kelihatan nih. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa ini nilai A sudah hampir terbentuk, kemudian ini nilai B sudah hampir terbentuk, dan kita tinggal mencari nilai C. Nah, nilai C di sini penyebutnya tinggal ditambah 1 saja. Berarti kalau misalkan saya rubah menjadi 5 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per, ini kalau misalnya saya uraikan lagi berarti 1 ditambah 1. Seperti ini. Ya. Jadi otomatis kita langsung dapat nih hasilnya. Seperti ini. Ya, ini A, ini B, dan ini C. Sesuai sama yang ada di atas ini. Ya, sesuai sama yang diminta definisinya di soal. Jadi, kita bisa tentukan. Jadi, nilai atau hasil A kali B kali C, berarti tinggal dijabarkan saja. A-nya adalah 5, B-nya adalah 2, C-nya adalah 1. 5 dikali 2 adalah 10, 10 dikali 1 hasilnya adalah 10. Berarti untuk soal yang nomor 2, jawabannya di sini adalah 10. Oke, demikianlah pembahasan soal OSN KSN Matematika SMP tahun 2021. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa saksikan video-video lainnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.